Oke, selamat pagi teman-teman Mister Rompong semuanya di seputar dunia pertanian dan juga peternakan. Oke, Mister Rompong masih membahas seputar hal-hal yang kelihatannya sepele, namun inilah yang seringkali diabaikan oleh teman-teman petani, peternak, pekebun, karena kurangnya kita mengetahui tentang seputar dunia organik. Kadang-kadang kita merasa itu bukan suatu masalah. Oke, apalagi menghadapi masalah kemarau, terkadang kita untuk melakukan penyiraman tanaman itu hanya sekedar bagaimana akar tanaman itu basah. Tapi perlu kita ketahui, tanaman juga melakukan fotosintesis. Dan apa itu fotosintesis? Fotosintesis ya seputar bagaimana dia mengolah dan memasak nutrisi dalam tanah untuk dia gunakan sebagai pertumbuhan. Nah, kadang-kadang kita hanya melakukan penyiraman di dasar atau di tanah. Sementara teman-teman ketahui di saat musim kemarau otomatis daun-daun akan kotor. Nah, di saat daun kotor, karena untuk tanaman ini melakukan fotosintesis dengan menggunakan daun, otomatis mulut daun tidak bisa terbuka leluasa, mengakibatkan proses fotosintesis itu sendiri mengalami permasalahan. Maka usahakan di saat penyiraman musim kemarau juga dilakukan dari atas, dispray seperti hujan ya, karena supaya mulut daun juga terbuka dan tidak kotor. Di samping itu perlu teman-teman ketahui, di dalam alam, di dalam udara ini mengandung banyak unsur yang dibutuhkan tanaman. Untuk itu, mengapa kadang-kadang teman-teman dengar info dan seringkali itu dan mendapat masukan bahwa air laut itu mengandung lebih dari 82 unsur yang dibutuhkan tanaman. Karena apa? Dari hujan, dari gunung turun sampai ke laut itu membutuhkan proses dan waktu yang lama, sehingga semua unsur-unsur baik dari udara maupun dari alam akan terkikis dan masuk ke laut. Makanya air laut mengandung lebih dari 82 unsur yang dibutuhkan tanaman. Nah, hal-hal inilah yang seringkali tidak dihiraukan teman-teman. Teman-teman cuma merasa pupuk-pupuk kimia itu yang utama. Sebenarnya kalau kita mau bersahabat dengan alam, kita mengambil dan kita belajar dari hutan, semua akan terjawab. Cuman ini bukan ilmu yang sepele, ini bukan ilmu yang begitu saja dapat kita cerna. Jadi pembelajaran sedikit demi sedikit dan kepedulian kita terhadap lingkungan ini yang sangat diperlukan. Karena tumbuhan apapun jenisnya itu butuh perhatian. Tidak hanya perlakuan asal-asalan. Jadi monggo kita sama-sama belajar dari alam, kita kembali ke alam untuk tetap hidup lebih sehat, hidup lebih terjaga, karena bagaimanapun alam sudah sediakan semua buat kita. Oke, salam sehat, salam kompak dan sukses selalu.